Kita buka TV mana Roh Kudus bekerja. Dan kalau dia bekerja, sama seperti kalau saudara makan, ya. Kalau saudara makan ada dua operasi yang terjadi. Operasional fisika kita harus punya, kita harus telan. Itu peran kita. Tetapi setelah kita makan, dia masuk ke dalam, sudah bukan peran kita. Kita tidur, dia tetap bekerja. Jadi saudara, kalau buka mulut itu secara spiritual respon. Kalau saudara menerima firman, katakan amin. Katakan apa? Amin. Yes, bukan amin, amin. Karena amin sudah ada muatan. Haleluya. Katakan amin. Amin. Yes. Ya. Ore. Yon. Bahasa apapun, ayam coba tuh. Bahasa apapun saudara itu adalah responmu. Dan besarnya respon sekali lagi menentukan besar berkat kita. Siapa saya, siapa saudara tidak penting. Yang penting siapa yang bicara atas nama siapa. Haleluya. Saudara mau bertumbuh, visi gereja ini adalah menjadi serupa Kristus. Dan ini harga mati, tidak ditukar dengan apapun. Uang berharga, tapi Yesus lebih berharga. Pangkat dan jabatan posisi itu baik, tetapi Yesus lebih tinggi dari atas segalanya. Dia punya nama di atas segala nama. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Kalau kita dengan dia, siapa lawan kita? Sehingga ada lawan. Amin. Dan saya diberkati saudara ketika hadir di kemuliaan Yesus Kristus. Cuma cepat-cepat pulang waktu itu. Karena ada sesuatu Tuhan memberkati. Saya percaya bukan hanya kita yang dipakai Tuhan. Ada banyak orang yang sedang dipakai Tuhan. Dan seberapa banyak yang buka hati, mereka akan dipakai Tuhan. Nah, hari ini Lukas 2:14 adalah tema dari gereja kami secara sinodal. Dan kita baca ini sebagai tema. Sambil saudara kebiasaan menghormati firman di bagian awal, bukan seterusnya saudara menghormat. Mari ini satu seremonial berdiri. Haleluya. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kemuliaan di tempat yang maha dan bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Once more, satu kali lagi, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Silakan duduk. Saudara, saya tidak ingin selalu bertanya, ada amin, ada haleluya. Kita sudah jawab, ada. Jadi respon kita menentukan hadirat terjadi atau tidak di tempat ini. Jadi saudara, apabila saya dan saudara berkhotbah di depan orang yang tidur, bukan di sini di satu tempat nanti, saudara walaupun sudah berapi-api, pica-pica suar, saudara tidak akan merasakan apa-apa karena berhadapan dengan halo. Ada orang? Ada orang di depan saya? Tidak ada. Ada orang di depan saya? Ada banyak. Haleluya. Kehidupan itu identik dengan respon. Dan hanya mayat yang tidak respon. Itu sebabnya ada banyak orang tidak bertumbuh karena responnya seperti apa yang saya sebutkan tadi terakhir. Di ayat ini ada dua variabel besar. Kalau saudara biasa tulis skripsi, tesis, disertasi, ini dua variabel besar. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, kemuliaan bagi Allah ini adalah satu variabel yang saya belah lagi. Kemuliaan bagi yang Allah di tempat yang maha tinggi. Karena ada orang menempatkan Allah di tempat yang tidak maha tinggi, sehingga merasa biasa-biasa. Tetapi Allah kita, dia Allah El-Elyon, Allah yang maha tinggi, Allah yang transenden, yang tak terjangkau. Siapa bisa jangkau dia? Tidak ada kecuali dia jangkau kita. Nah, pada saat dia jangkau kita, kita yang harus buka hati. Setelah ngomong Tuhan sudah akan mentorong oleh mereka kepada dia. Haleluya. Bagian Tuhan datang sudah selesai. Bagian kita yang harus datang pada Tuhan. Bukan Tuhan datang lagi ke kita. Bagian Tuhan turun sudah. Kita yang harus bagiannya kita naik. Haleluya. Jangan tarik Tuhan ke bawah, tapi tarik dirimu ke atas. Karena kalau kamu tarik Tuhan ke bawah, maka kau memperalat Tuhan untuk hidupmu. Tapi Tuhan bukan Allah. Tuhan adalah tujuan. Haleluya. Kenapa orang banyak stres? Karena Tuhan bukan dijadikan tujuan, tetapi dijadikan alat. Sebab ada waktu Tuhan menahan pertolongan.
Ada waktu Tuhan menahan jawaban. Supaya apa? Tahu ini motifnya apa. Kalau dijawab terus semua kuat rohani, bukan? Tapi waktu Tuhan tidak menjawab, Tuhan, kurang apa saya? Kurang apa saya Tuhan? Saya sudah melayani. Kalau saya Tuhan, saya jawab, kamu bukan cuma kurang apa, kurang semua. Karena apa? Karena kita kanan. Karena kita kanan. Karena kenapa sekarang kita? Coba kita pesawat satu kita kasih putus. Karena kita tak pulang, orang Peru mengenai pulang akan. Coba kita kasih putus dengan pesawat bicara. Mana buat bebek? Biar jago pasti bicara. Kau tidak bisa apa-apa. Without Jesus we are nothing. Jadi kalau kita bisa apa, dan kalau kita bisa apa-apa, itu karena ada apa-apanya dari Tuhan yang punya segala apanya. Haleluya. Jangan cari apa-apa tanpa menemukan apa-apa dari Yesus. Karena without Jesus we are nothing. Oke, variabel kedua adalah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Semua yang mengerti bahasa Indonesia, kata yang menentukan bahwa kalau ada yang putih berarti ada yang bukan putih. Ya, amin. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang hitam, bukan. Di antara manusia yang berkenan. Artinya tidak semua manusia adalah manusia, tetapi tidak semua manusia berkenan. Jelas? Nah, bagaimana berkenan itu tuh penting. Nah, berkenan berkaitan dengan semakin berkenannya saya, semakin Tuhan ditinggikan oleh hidup saya. Ya, ditangkap pelan-pelan. Semakin saya berkenan, semakin Tuhan ditinggikan, semakin Tuhan dihormati. Uangmu banyak, puji Tuhan. Tapi kalau kau tidak berkenan, itu tidak ada makna bagi Tuhan. Karena uang semua dari Tuhan. Bahkan uang yang kita miliki belum tentu dari Tuhan. Mungkin karena nyolong, misalnya. Apa? Mungkin karena sesuatu yang tidak perlu kita bahas. Haleluya. Katakan haleluya. Ya, kita coba tanya lagi, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi di antara berarti ada paling kurang between itu dua oknum, dua kelompok, dua komunitas yang berkenan dan yang tidak berkenan. Jangan berharap damai tanpa perkenanan. Itu bohong namanya. Sudah, tenang saja, Allah kita baik. Ya, tetapi kebaikan Allah secara identitas dia tidak berubah, tapi untuk mendarat ke kita tergantung perkenanan kita. Haleluya. Sinar matahari selalu ada apapun keadaan. Tapi kalau ada pohon di antara kita dan matahari, jangan salahkan matahari karena pohon dan masalahnya. Jangan marah pada matahari kalau ada awan di antara kita dan matahari. Karena matahari tidak pernah berhenti bersinar. Tetapi tak bersinarnya dia ke kita. Oleh karena summer retreat, ada sesuatu di antara kita dan dia. Dan itulah yang harus kita selesaikan hari ini. Mau pulang bawa berkat? Bagi saya yang paling penting di Natal ini adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Dia ditinggikan, dia dihormati. Saudara boleh lupa siapa WL, siapa MC, siapa yang berkhotbah. Tapi kalau saudara tidak lupa siapa Yesus, maka saudara pasti pulang diberkati. Tapi diberkati saja masih kurang. Pasti saudara pulang berubah. Haleluya. Next level itu perubahan. Apa artinya diberkati tanpa berubah? Haleluya. Apa artinya dapat gelar sarjana ilmu tidak bertambah? Nah, betul, betul. Apa artinya uang bertambah tapi tidak punya kemampuan mengelola berkat uang? Itu something trouble with you. No, with God. Yes, maju terus. Haleluya. Jadi apa yang saya sedang sampaikan di sini, damai sejahtera, katakan damai sejahtera. Belum semua. Damai sejahtera tercipta ketika Tuhan ditinggikan. Haleluya. Saya ingin saudara paham ini karena ini landasan dari pembicaraan saya selama 3 jam ke depan. Ya, amin. Yang bilang amin dan ya karena so biasa. Orang abu kalau abu. Makasih yang tua abu-abu tolong tidak boleh paksa. Haleluya. Jadi damai sejahtera saya tambahkan damai sejahtera sejati. Karena ada damai sejahtera toko damai. Ada damai sejahtera, ada uang abang sayang, ada uang abang peraya.
Karena damai bergantung donat. Doi Natal tebal, muka berseri-seri. Tapi kalau utang banyak, stres. Kenapa? Hidup tidak diubah, hidup tidak ditransformasi. Sebab kalau hidup ditransformasi, walaupun tidak cukup, sudah tidak akan berhutang. Yang berhutang katakan amin. Jangan lupa bayar. Jadi semakin Allah ditinggikan, semakin kita berkenan. Maksudnya semakin Allah ditinggikan karena kita. Allah tidak pernah bertambah besar, tidak pernah bertambah kecil. Allah punya tinggi tidak pernah terpengaruh oleh sesuatu yang lain, dan kemudian dia bertambah tinggi. Kata disebut tinggikan adalah dia mendapatkan dampak dari hidup kita, di mana namanya dihormati karena kita, namanya ditinggikan karena hidup kita, dan bukan Allah bertambah besar karena besarnya Allah dari kemarin hari ini sampai selamanya. Tuhan besarnya tidak pernah berubah. Saudara sumbang atau tidak sumbang, Tuhan tetap besar. Saudara puji atau malas memuji, Tuhan tetap tinggi. Amin. Jadi tidak tergantung kita, cuma dampaknya adalah ke kita. Kalau kita berkenan, dampaknya kita. Tapi kata ditinggikan adalah bahwa Tuhan bangga dengan kita. Apa yang lebih hebat daripada seorang bapak ketika melihat anaknya pulang bisa membawa martabak? Untuk apa seluruh martabak menado dibawa kepada bapakmu, tapi kau kumakbal kepada bapakmu? Betul? Haleluya. Jadi orang supaya bertumbuh perlu bapa secara rohani. Apa itu? Nanti sudah dibaca, bertanya boleh. Yang pertama, jadi begini. Ketika Allah ditinggikan, dampaknya, katakan dampak, itu damai sejahtera berlimpah-limpah. Sekali lagi, rancanganku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Itu rancangan yang ada di tangan Tuhan mengenai kita. Tetapi rancangan itu naik turun, itu bergantung kepada respon kita. Berapa yang bilang amin? Ya, karena yang mengerti bilang amin pasti ya. Semakin Tuhan ditinggikan, semakin damai sejahtera kita berlimpah. Pope boleh pope, bahkan pope boleh menuju. Tapi kalau Tuhan ditinggikan lewat hidup kita, yang pope diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya. Yang pope bilang amin. Jadi poin yang pertama begini, ikuti saya saudara-saudara. Bagaimana, karena sudah sepakat kita ya, bahwa Allah ditinggikan maka damai berlimpah. Ulangi, ketika Allah ditinggikan, damai berlimpah-limpah. Oke. Pertama, bagaimana Allah ditinggikan? Langsung to the point? Atau mau berputar? To the point saja ya. Bagaimana Allah ditinggikan kalau agenda kita tidak selaras dengan agenda Tuhan? Haleluya. Saudara, zero point. Saudara punya destinasi adalah pergi ke Baila. Tapi saudara berjalan, kenapa saya tidak lihat ini Tubiti? Sorry, saya putar. Saudara punya destinasi ke Malalaya. Saudara ada di zero point. Dan saudara mulai berjalan. Tapi saudara bertanya, di mana BCA? Ini tidak ada endorsement ini. Di mana itu bahu mall? Kok saya tidak lihat? Janji Tuhan di sepanjang jalan akan ada stadion Sario itu. Di jalan kau lewati akan ada bahu mall. Di jalan kau lewati akan ada GBI Tiberias Dulai, Manado sebelah kanan di depan Galeso. Tetapi ketika engkau berjalan, kenapa engkau tidak lihat ada yang namanya dulu yang matahari dulu, sekarang Siloam? Kenapa? Karena mungkin engkau berjalan ya, tapi arahmu salah. Arahku salah. Jadi saya tidak lihat janji-janji Tuhan dari kenyataan. Jadi terganggu pada damai kita, terganggu pada kualitas damai kita. Kenapa terganggu? Karena jalan kita berbeda. Saudara jangan bilang jalan kita, karena saya rindu jalan kita yang mengalami hancurnya damai. Jalan orang itu. Kenapa saudara-saudara? Bagaimana Allah ditinggikan? Karena Allah tidak mau kerjasama
memberi damai kepada orang yang berbeda agendanya dengan agenda Tuhan. Katakan haleluya. Jadi saudara-saudara, sehebat apapun seorang anak, jika dia tidak sejalan dengan rencana Bapa, rata-rata orang akan seperti Esau. Saudara, Esau itu aktif, rajin, pengembara, berburu, tangkap buruan, tetapi hatinya tidak sehati dan tidak seagenda dengan bapaknya Ishak. Betul ya? Dan itu sebabnya di hari-hari ketika Yakub dipilih, Esau berbuat sesuatu yang menyakiti hati Ribka dan Ishak karena diambil perempuan-perempuan Het. Jadi agenda dari Ishak itu tidak sama dengan agenda Esau. Makanya Esau galau. Mau keluar dari rasa galau? Pastikan arah hidup kita sama seperti arah hidup Bapa di sorga. Mengadakan mujizat baik, berbuat digenapi benar baik. Dan saudara mengusir setan, makan setan, lari berlupa-lupa, lupa bawa lebih slow baik. Tetapi kalau kita tidak kenal agenda Bapa, kita akan jadi orang yang Tuhan bilang, I never knew you. Aku tak pernah kenal kau. Kau dari mana? Aku tidak kenal kau. Saya dari Papua. Aku tidak kenal kau. Kamu punya agenda. Kalau tidak sama dengan agenda Bapa, pada ujung-ujungnya banyak orang akan bilang, Tuhan kurang apa saya? Kamu kurang pas agenda. Sekarang arahkan arah hidupmu, arah hidupku supaya damai berlimpah-limpah. Mau damai berlimpah? Mulai sekarang cut off semua agenda pribadi. Saya melayani bukan untuk dihargai. Saya melayani bukan untuk diberkati saja. Saya melayani bukan supaya terkenal. Saya melayani supaya bukan banyak uang, tetapi saya melayani supaya saya bisa menjalankan destinasi hidup saya yang tujuan akhirnya di poin sekian nanti saya menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu adalah agenda tertinggi dari semua agenda yang hebat. Orang diurapi itu baik, tetapi tidak semua orang diurapi serupa Kristus. Dan orang yang diberkati itu baik, tapi tidak semua orang diberkati serupa Kristus. Semua orang berhikmat baik, tapi tidak semua orang berhikmat serupa Kristus. Tapi kalau serupa Kristus pasti diurapi. Kalau serupa Kristus pasti diberkati. Kalau serupa Kristus pasti hikmatnya tinggi. Jadi jangan jadikan Tuhan sebagai Allah. Jadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Dia bukan kendaraan. Dia bukan Allah. Amin. Katakan ini kanan, Tuhan bukan Allah. Jadi kita harus sama dengan agenda Tuhan. Kita yang jadi Allah. Dua, saya menyesuaikan dengan saudara. Kedua, mau dapat damai? Yang mau dapat damai bilang amin. Ya, haleluya. Masih ada orang di depan saya? Haleluya. Saya tahu dari suaranya. Amin. Saya mau tutup mata supaya saya cuma cek dari suara. Ada orang di depan saya? Amin. Oh ada. 1 Yohanes 2, 15, 17. Bagaimana damaimu bisa berlimpah-limpah? Tinggikan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan ditinggikan? Baca ayatnya. Ya, ayat ini sederhana, tapi kita selama teologian lama kita bacanya ayat putar-putar. Nanti sekarang kita mengerti. Sedang teologi tidak mengerti, apalagi tidak pernah. Baca 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, everything, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yes, haleluya. Yang kedua, to the point, dan saya suka khotbah sederhana dalam arti, saya tahu di sini ada banyak hamba Tuhan dipakai Tuhan. Mereka punya khotbah kalau kita mudah mengerti. Saudara, itu hal-hal yang susah kalau dibuat mengerti. Itu pengorbanan dari orang yang khotbah.
Betul? Tanya Tuhan, kita mau bilang bagaimana misalnya kita tidak mengerti. Supaya sama-sama mengerti, orang buka hati. Jadi itu the point yang kedua adalah bagaimana Allah ditinggikan kemudian kita dapat damai sejahtera kalau seseorang hidupnya makin serupa dunia. Tangkap ini, kita tidak bisa damai kalau hidup dengan cara dunia. Saya kurang tertarik dengan Santa Claus di Manado. Orang jalan di otok-otok pengkak, coba cek muka serupa monyet lain, serupa popok lain, serupa mambau lain, dekat orang urapan turun, haleluya. Kalau orang datang ke orang, darah Yesus yang berkuasa. Ini orang makin lama makin serupa dunia. Padahal destinasi kita makin lama makin lah. Kita mau damai? Yang mau damai bilang? Bagaimana bisa Allah ditinggikan dan kita damai? Kalau hidupmu tidak serupa Kristus dalam arti mau mengarah ke arah yang salah. Hidup serupa dunia membuat kaki satu di kerajaan Allah dan kaki satu di kerajaan dunia. Makin lama dia makin lebar. Hari Bapak Andri, minta tolong datang ke depan. Tidak lama, haleluya. Ada pakai celana jeans, jangan celana jahit. Hari datang ke depan. Agak cepat. Saudara katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Bagaimana kita stop itu? Situ. Ya, bagaimana kita jadi serupa dengan Kristus sekaligus jadi serupa dunia? Kaki kanan di kanan, kaki kiri makin ke kiri. Bukan. Lagi, bukan. Aman celananya. Aman. Lanjut, lagi. Habis? Ya, coba baca. Coba lagi. Engkau telah di tempat, bukan? Luar biasa bahan, penuh berkat. Haleluya. Bagaimana kita mendapat damai? Tidak berjalan tidak bisa. Betul? Haleluya, haleluya, urapan Masarta. Kerajaan Allah dan tidak cari kerajaan dunia, segala sesuatu yang didoakan oleh banyak bangsa akan Tuhan tambahkan. Ya, kalau di bagian tambahkan banyak amin, bukan? Saya juga suka sekali, haleluya. Ada orang kini berkata bilang, oh ini yang ditambahkan. Tapi bukan itu tujuan kita. Kakimu di mana? Sebelah. Dua-dua kaki kita. Kalau di gereja urapannya tinggi tapi berdagangnya curang, pakai bahasa Yunani bilang konti-konti sedikit. Yang penting bawa pulang uang, bukan itu yang Tuhan mau. Apa ada di sini model begitu? Tak ada. Amin. Kalau ada, damai semu, damai mereka semu, damai seseorang semu, dan damai itu hanya faktor-faktor eksternal. Kalau eksternalnya terabul juga di dalam. Tapi kalau Tuhan dimuliakan, lewat kita tidak mendua. Haleluya. Jangan menduakan cinta kita dengan Tuhan, dengan berpikir pada saat yang sama, berpikir mindset kerajaan Allah, tapi juga dengan mindset kerajaan dunia. Masa punya pacar 1 kali 2, tapi pelayan altar. Haleluya. Katakan amin. Oke, yang bilang amin baru saja putus. Yang ketiga, saudara sabar masih dengan saya. Saya pastikan catering di bawah sudah siap ya. Baik, kalau kita pulang agak aman. Haleluya. Yang ketiga, Roma 12:2. Roma 12:2. Saya yakin saudara sudah lama baca ayat ini, bahkan sudah hafal. Nah, jangan jadi serupa dunia, tetapi apa yang harus dilakukan? Saya tidak mau serupa dunia, tapi tidak berhenti di situ. Amin. Saudara, saya tidak mau jadi hitam, tapi kalau tidak mau ke putih, kita tinggal di tengah. Sebelum putih, sesudah hitam, apa? Halo? Sebelum putih, sesudah hitam, apa warnanya? Sebelum terang, sesudah gelap, warnanya sama-sama. Bahasa Cinanya 5 waktu. Haleluya. Sebelum panas, sesudah dingin, apa namanya? Berapa banyak orang Kristen lau-lau? Lau-lau di mana? Karena 2 kakinya.
Atau lebih baik kita hancur di tangan Tuhan daripada hancur di tangan Herodes. Ya, baca. Firman Tuhan Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Haleluya, katakan haleluya, amin. Saya melihat poin sederhana di sini, dan saya diberkati lewat 3 ayat ini karena saya menghidupinya. Haleluya. Jadi saya tidak mengkhotbahkan untuk saudara, padahal ini khotbah terutama untuk saya. Saya sudah dipangkas-pangkas dulu sebelum saya pangkas orang, bukan? Bagaimana saya pangkas orang, saya tidak tahu pangkas diri. Yang ketiga adalah bagaimana Allah ditinggikan, kemudian damai berlimpah-limpah di Natal ini. Walaupun toples belum tak isi, yang toples-toples belum tak isi bilang haleluya. Saudara tenang saja, untuk membuat dia terisi tidak harus dengan nastar, tidak harus dengan kue Natal. Coba beri kerupuk saudara banyak-banyak dan sepela-pela, full dia, amin. Haleluya. Atau saudara beri bagea, haleluya. Tidak mengecilkan bagea saya, ya. Apapun saudara bisa isi. Yang paling penting bukan isi toples, tapi isi hidup kita. Apakah diubah? Kata pembaharuan budi adalah kata yang digunakan untuk metamorfoo. Metamorfoo dari sana muncul metamorfosa, kata Yunani. Dari sana metamorfosis. Itu pola dari ular. Setiap orang pasti tidak suka ular. Kalau yang suka, dia ada kelebihan khusus. Sesudah ular menjadi kepompong, disinilah proses. Saudara, waktu kita masuk di kepompong, yang mengerjakan kita adalah firman dan Roh Kudus. Cuma repotnya bagaimana kita dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Kita yang pilih-pilih firman. Kita surfing di YouTube, cari firman yang cocok dengan kasus kita. Aduh, firman ini menolong sekali. Dia bilang apa? Apapun keadaan, Tuhan tetap baik. Jadi biar nama masuk gereja, Tuhan tetap baik. Benar atau salah? Oh, tajam sekali orang. Tapi berapa banyak orang bilang, ini ayat menolong kita. Tuhan sediakan segala sesuatu. Tuhan tambahkan, tapi tidak cari-cari kerajaan Allah. Dan mereka rasa terhibur. Itu namanya tipuan. Itu motivasi. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Kamu bisa karena saya bisa, dan karena kamu bisa maka kita berbisa. Tapi kita bisa karena Tuhan bisa. Saudara, makin bisa kapan? Waktu makin ditransformasi. Kalau waktu kita lahir baru, roh kita baru. Dan kabar baiknya roh kita tidak bisa berbuat dosa. Yang jadi berbuat dosa siapa? Daging kita. Jiwa yang tidak bersedia ditransformasi. Transformasi kerajaan Allah. Siapa yang ada dalam kerajaan Allah? Siapa? Mereka yang bersedia ditransformasi. Tidak bersedia, tak akan pernah mimpi jadi anggota kerajaan Allah. Jadi ketika saya berdiri diperbarui, pada saat itu, haleluya. Saudara, nanti pada poin yang keempat saya akan jelaskan melalui anak-anak. Damai sejahtera adalah hasil dari tidak harmoninya roh kita dengan jiwa dan tubuh kita. Sehingga tubuh mengalami yang namanya, yang orang-orang bilang gejala-gejala psikosomatis. Psikosomatis artinya jiwa yang galau, tubuh yang gatal-gatal. Itu psikosomatis. Coba tanya ke psikiater. Ya, saudara berdusta, tiba-tiba bergaruk kepala, enggak? Padahal tidak gatal. Roh jiwa yang tidak harmoni menghasilkan insinkronisasi, tidak ada keserasian, tidak selaras. Roh pengen ke kanan, roh pengen ibadah, jiwa pengen ke mantos, tubuh pengen tidur. Makanya Daud bilang, hai jiwaku. Kenapa? Jiwa mesti berdengar pada roh. Bukan jiwa yang curhat-curhat, dan sebagainya. Anak Tuhan pelayan, stop curhat. Karena curhat adalah isi jiwamu.
apalagi mengeluh. Itu isi jiwamu. Bagaimana Pak Pendeta? Bawa dia di gereja. Diapakan? Ditransformasi. Pakai apa? Firman dan Roh Kudus. Kalau jiwamu berubah, maka rohmu leluasa. Kalau roh ini leluasa, dia yang menjadi komandan. Tuhan bilang, tidak ada daging yang berkenan pada Tuhan. Cuma roh. Amin. Makanya hiduplah oleh roh. Tapi itu poin apa? Kita bertiga. Transformasi. Menciptakan damai sejahtera. Kalau rumahmu bocor, kalau rumahmu atapnya hancur, kau meratap, merenung, menangis, rubah atapmu. Transformasi tembok. Jangan diratapi masalah. Ubah jiwamu dengan firman dan Roh Kudus. Tidak ada jalan lain. Maaf. Ciri firman Kristus. Kita selalu dengar firman yang mengubah. Ciri-ciri firman bukan firman Kristus. Kita selalu dengar firman yang menghibur. Kalau kita berubah, siapa yang dipuaskan? Siapa yang ditinggikan? Kalau kita terhibur, siapa yang puas? Diri kita. Padahal untuk damai berlimpah, siapa yang harus ditinggikan? Yesus. Dia harus ditinggikan. Mau dengar firman yang mana? Firman transformasi. Ciri-ciri firman transformasi, pendeta ini tidak takut orang. Tidak takut untuk tidak dapat doi. Amin. Tidak takut tidak dapat jabatan. Karena jabatan sampai umur 90, biar orang pangkat tinggi 3 periode selesai. Kalau orang bangun hidup, orang hormati. Tapi kalau tidak bangun hidup, orang lupakan. Ya. Tapi sayang di hari tua, ya kan? Oh penyanyi tua, tapi sayang dilupakan orang di hari. Mau jadi pelayan yang di hari tua orang lupakan. Tapi kalau kita bangun hidup sampai tua tetap berbuah, tetap segar. Kenapa segar? Fresh ini roh, jiwa, tubuh. Orang masih datang biar orang sudah di tempat tidur, orang masih datang. Father, Dad, apa yang harus saya buat? Saya punya hidup seperti ini. Walaupun perang, bicara, tapi ada power. Kamu harus beri dirimu ditransformasi untuk haleluya. Tapi kalau sudah tua, tidak ditransformasi hidup, kepahitan, jalan terus. Kalau ada orang datang minta tolong, Opa boleh minta tolong? Kita punya masalah begini. Opa jawab, sudah Opa ada masalah, Opa nanti saya pecahkan. Gimana Opa tolong Pak? Opa sedikit mati, Opa sok ketakutan ini. Tapi orang bangun hidup, transformasi ini tidak takut mati. Karena kalau bagi Kristus hidup kita, mati adalah yang mati adalah keuntungan, katakan amin. Yang mau ke surga sekarang bilang haleluya. Lu masih ada assignment, tugas yang Tuhan taruh. Sampai Manado dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dengan terpenuhinya agenda Allah. Di Manado banyak orang tertransformasi. Hidupmu yang lalu boleh buruk, tapi kalau hidupmu hari ini masih ada harapan ke masa depan. Haleluya. Shalom yang di Jepang, shalom yang di Sidoarjo, karena kita ada Zoom. Tetap semangat. Haleluya. Ya, tetap semangat karena Kristus. Karena ada yang tidak bilang amin, karena yang ada Kristus di kalimat itu. Never give up. Betul toh? Jangan pernah menyerah. Amin. Yang keempat, saudara, kita dalam kenal pendeta 7. Dan kali kita berada di angka 2, 3. Pada hari ini kita kasih kenal 7. Kalau pas setengah jam. Biasa orang 1 jam itu biasa. Soalnya makan kita bisa 2 jam. Cerita, kita nomor handphone, selama terlihat kenapa, pendeta meniti, so godek sepucuk-pucuk, pangkat sonai, kita beribadat setambah langsung. Bagaimana cara supaya sama godek orang, sama pocok-pocok maksud saya, boleh bertemu dengan David, luar biasa, semangat David, hidup masih ada harapan. Orang meeting habis 2 jam, dan kali itu orang tak makan, cuma piring tuh jadi basa-basi. Baca cerita sampai jam 12 malam. Jadi lebih baik dengan firman lebih lama. Supaya apa?
yang rugi itu persembahan. Haleluya. Saya tidak rugi Pak Pendeta, soalnya cuma 5.000 tadi. 1 Tesalonika 5 ayat 23. So keberapa ini? Keempat. Sudah masih dengan saya? Yang masih dengan saya katakan? Yes. Oke. Damai sejahtera tercipta ketika Allah ditinggikan. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. ya, perhatikan baik di sini saudara. Ada 3 elemen manusia yang kadang kita tidak sadari, tapi ini penting urut-urutannya. Pembagian analisisnya ini penting. Stand by, Tiberias Speed. Semoga Allah apa? Lagi, semoga Allah apa? Kaitan dengan khotbah kita, Allah ditinggikan, damai turun. Tapi bagaimana? Itu mesti terjadi rohmu, rohku, dengan jiwa kita serta tubuh yang 3 elemen ini mesti harmoni, mesti selaras. Kalau pemusik simfoni, kalau tenaga mesti sinergi. Haleluya. Kalau roh, jiwa, tubuh kita harmoni, ini yang menghilangkan stres. Internal konflik artinya, sudah tahu internal konflik adalah perbedaan antara agenda roh, agenda jiwa, dan agenda tubuh, sampai tubuh bingung itu siapa. Mengerti dong saya? Kalau tubuh bilang begini, kita kan mau ikut siapa? Roh kanan, jiwa ke kiri. Karena ada 2 sparring sama kuat. Harusnya roh lebih kuat. Kapan rohmu kuat? Ketika makan firman. Oke, saudara-saudara. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi, kasih sayangmu. Jangan perhatikan hanya saya karena ini cuma berisi tentara. yang berkenan kepadanya. Manusia diciptakan Tuhan, dan dalam diri manusia yang utuh terdapat roh, jiwa, dan tubuh. Dan manusia tidak merespon kebenaran karena roh yang ada di dirinya masih roh lama, yang belum membuka hati untuk menerima si anugerah keselamatan itu. Untuk itu, manusia harus terlebih dahulu percaya kepada Tuhan Yesus agar rohnya menjadi roh yang baru. Sementara lagu dalam hati saya ya, roh kita, ini roh jiwa kita, dan ini tubuh kita. 3 elemen ini. Kita tidak bisa damai kalau kita tidak lahir baru. Sekali lagi, kita tidak bisa dapat damai sejati kalau tidak lahir baru. Di luar Yesus damainya palsu. Jadi jalan keluarnya harus lahir. Sekali lagi, saya harus, ikuti saya harus lahir baru. Nanti kalau saya sudah lahir baru, maka saya sekarang sudah berubah dimensi maksud saya adalah makhluk roh,
saya adalah makhluk roh, tapi ini masih lama, yang memiliki jiwa yang beroperasi, dia berekspresi di dalam tubuh. Oke, roh lama karena datang firman. Maukah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ya, waktu itu orang ini bertobat dan roh lama pergi, tidak tahu kemana. Itu bukan urusan kita ya. Sekarang sudah ada roh yang baru, yang orange. Beri tepuk tangan untuk roh yang baru, sudah lahir baru. Haleluya. Karena kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, orang ini percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka mulai saat ini roh lamanya berubah menjadi roh yang baru. Ketika roh kita sudah menjadi baru, kita harus terlebih banyak mendengarkan firman Tuhan agar roh kita bertumbuh. Tetapi terkadang dunia memberikan motivasi yang kelihatannya baik, tetapi itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kamu harus semangat, kamu pasti bisa karena kamu kuat. Rohnya kasihan melemah, jiwanya membesar, tubuhnya bingung. Kamu harus mengandalkan Tuhan, jangan andalkan dirimu sendiri. Ya, jiwa menurun, rohnya naik. Jadilah dirimu sendiri. Ya, ini itu tidak damai karena satu naik turun tiap hari karena mendengar dua kaki tadi. Jadilah serupa Kristus. Yes. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lama-lama akhirnya roh yang menguasai, mendominasi, dan jiwa jadi dengar-dengaran pada roh. Karena ingat Daud, hai jiwaku, jangan atau diri sendiri engkau. Amin. Lanjut. Waktu terputar sekarang yang pimpin, roh kemana, jiwa ikut. Inilah yang namanya harmoni. Inilah yang namanya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dia akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ternyata ketika manusia banyak mendengar firman, maka rohlah yang akan memimpin diri seseorang, jiwa bertransformasi, dan tubuh mengikuti. Terima kasih. Thank you very much. God bless you all. Sibelianski. Poin khotbah yang kelima. Ini khotbah yang keempat diwakili oleh mereka. Saudara sudah sedang mendengar firman, katakan. Sekali lagi, saudara kita sudah sedang mendengar firman, katakan. Amin. Haleluya. Bagaimana damai berlimpah? Caranya adalah Allah ditinggikan. Dan ketika Allah ditinggikan, damai mengalir seperti sungai. Nah, bagaimana Allah ditinggikan? Ini poin kita. Kalau kita tidak buka hati bagi firman. Saudara, kita mau ditransformasi. Yang mau ditransformasi terus bilang haleluya. Caranya sederhana. Firman apa yang kau dengar? Dari siapa kau mendengar? Dan bagaimana cara engkau mendengar? Tiga hal ini yang membuat kita tertransformasi. Haleluya. Saya hidup lama sebagai seorang pengajar, tapi saya rasa bagian-bagian hidup saya tidak ada yang merubah saya. Karena saya merubah orang tanpa memberi diri dirubah. Tapi ketika ada orang yang Tuhan pakai untuk merubah hidup saya, makin lama makin berubah. Dan sekarang yang hidup dalam aku bukan maksonit lagi, tapi Kristus di dalam rohku. Dan rohku yang baru itu bernama Roh Kristus. Dan roh itu punya benih pemenang. Kalau iblis dia bisa kalahkan, saya juga bisa kalahkan iblis karena benih itu sama ada dalam saya.
Kalau roh itu tidak kecewa ketika dikhianati, kita juga akan sama kuat dalam hal ketika dikhianati, karena roh itu bukan roh yang kalah, dan roh itu bukan roh pecundang yang sedikit-sedikit cengeng, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit haleluya cari-cari masalah. Tetapi kita seperti Kristus, fokus kepada Bapa sampai Bapa punya rencana tuntas di bumi, baru kita bisa kembali ke alam baka. Haleluya. Yang terkena, haleluya. Oh, saya minta izin. Yesaya 48 ayat 18. Kaitan antara buka hati dengan firman dan damai itu gimana? Kaitan antara buka hati untuk firman dan dapat damai. Tuh, Yesaya 48 ayat 18. Saudara yang ini materi ini bisa bilang pada saya bagikan materinya, naskah aslinya. Silakan. Firman Tuhan Yesaya 48 ayat yang ke-18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Ya. maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, Ya. dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut Ya. yang tidak pernah berhenti. Yes. Tidak pernah dapat dihentikan damai yang Tuhan berikan. Damai yang diberikan sangat besar dan berlimpah-limpah seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Saudara pernah lihat gelombang berhenti? Tidak pernah. Sungai berhenti kecuali sungai buatan. Ya. Mari saudara kita ganti dengan kata ganti aku, saya, ku dari ayat ini. Sama-sama dengan saya atau ganti nama saudara. 2, 3. Sekiranya maksoni memperhatikan perintah-perintah Tuhan, jangan perintah-perintah maksoni ya. Jadi setiap yang manusia ganti kita, yang Tuhan tetap Tuhan. Oke? 2, 3. Sekiranya maksoni memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti, tidak bergantung uang dan lain-lain, dan kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai dari Tuhan itu disebut damai sejahtera Allah. Allah damai sejahtera, dan damai itu damai yang genuine, tulen, tak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Saudara tenang saja. Selama yang di sekitar kita belum beres, itu berarti Tuhan lagi bereskan yang di dalam. Katakan haleluya. Selama belum beres yang sekitar, bagaimana Tuhan bereskan sekitar kalau yang di dalam kita belum beres? Tenang saja, ada waktunya. Fokus dengan firman. Keenam. Haleluya. Bagaimana Allah ditinggikan? Zakaria 4 ayat 6. Saya tekan di sini, tidak ada orang berubah tanpa Roh Kudus. Tidak ada orang berubah karena motivasi. Tidak ada orang berubah karena ilmu. Tidak ada orang berubah karena logos saja. Tapi orang berubah karena ada logos, ada begrapor, logos dan rema. Rema adalah firman yang dihidupi, firman yang dibagikan. Maka di dalam rema ada zoe, ada hidupnya Allah. Karena rema itu sendiri adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam rema? Karena banyak orang lupa. Pintar, bagus. Punya gelar sarjana itu hebat, tapi kalau tidak andalkan Roh Kudus itu nol. Nol apa kan? Nol besar. Mari baca. Zakaria 4 ayat 6. Yang keras. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, Ya. bukan dengan keperkasaan Ya. dan bukan dengan kekuatan, Ya. melainkan dengan Rohku. Haleluya. Firman Tuhan semesta alam. Belum berkaji, belum berkuat. Ki ruki amal Yehova Sebaot. Itu terjemahan aslinya. Artinya bukan karena ganteng, gagah, kuat, perkasa, karena gini, karena body, tetapi oleh karena peran Roh Kudus. Sedikit info, ayat ini muncul ketika 3 tokoh pulang dari Babel, Ezra, Nehemia, Zerubabel. Mereka punya misi ada 3, bangun tembok Yerusalem, bangun bait Allah, dan bangun karakter Israel. 2 sudah terbangun, bangunan bait Allah fisik terbangun, tembok terbangun,
tapi kelakuan susah terbangun. Karena kelakuan cuma bisa diubah oleh firman dan Roh Kudus. Banyak firman bagus, tapi harus andalkan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah the power of the Holy Spirit yang akan membuka mata kita, buka hati kita. So bisa buka hati, tidak bisa kalau tidak buka hati terhadap Roh Kudus. Kita buka hati, Roh Kudus baku buka. Jadi baku buka orang hati, Roh Kudus buka orang pengertian, sampai orang dapat bukan hanya gerapo, logos, tapi kita dapat rema. Dan kalau kita dapat rema, hidupku berubah. Haleluya. Dulu ringan, dulu berat sekali kita beribadah. Sekarang kita berat tanya-tanya. Kemana? Kenapa Pak hari Minggu itu lama sekali mau datang? Kenapa? Tapi roh bergelora, lapar dan haus. Haleluya. Tadi Holy Spirit, my strengthener. Holy Spirit, my comforter. Yang kita heran, Pastor Mei di Manopo tahu ini lagu. Tahu dari mana? Padahal ini lagu waktu dia nyanyi-nyanyi di sini. Belum pernah go public. Tapi karena connect satu roh, dia tangkap. Saya bilang, saya mau lihat ke Planata. Ada kirim lagu ke Pastor Mei di Manopo. Roh Kudus akan membuat apa yang orang lain tidak mengerti, kita mudah mengerti. Ciri-ciri orang hidup oleh Roh Kudus, tidak gila hormat. Kalau jauh kan? Tapi memang itu ciri-ciri orang yang dituntut oleh Roh Kudus. Ciri-ciri yang paling sederhana adalah tidak gila hormat. Maaf, gila hormat itu padanan lebih sederhana, sombong. Dan tidak ada orang sombong yang buka hati. Betul apa betul? Jadi kalau saya tidak buka hati, bagaimana Roh Kudus masuk? Beda iblis dan Roh Kudus di mana? Iblis dengan Roh Kudus bedanya, Roh Kudus persuasif. Tetapi namanya iblis konfrontatif, dalam bahasa Greka suka berujuk dan basuh suruh. Tapi Roh Kudus lega, gentleman, tidak buka, no. Buka, aku masuk. Karena Roh Kudus itu bukan murahan. Dia Allah di atas segala Allah. Sebagaimana Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa juga, kata juga keluarga. Karena mereka tidak dipaksa-paksakan untuk sama, karena mereka memang tetap sama. Katakan haleluya. Yang terakhir, mau dapat damai? Salah satu musuh damai adalah 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan orang yang dapat ditelan. Berarti tidak semua orang dapat ditelan. Amin. Katakan, tidak semua orang dapat ditelan. Saya tanya, ular makan batu atau makan pasir? Makan debu atau pasir atau batu? Ular cuma bisa makan debu. Tapi kita bukan generasi debu. Kita generasi seperti Kristus batu karang. Coba ular kasih makan batu, tadi gue mati dia. Karena next level, next devil, next level, last devil, next level, no devil. Makin naik hidup kita, makin tertransformasi kita. Gak perlu kita tengking dia, karena dia tidak tertarik lagi dengan kita. Karena dia tidak punya barang lagi yang dia kejar-kejar yang masih ada pada kita. Kalau dia masih tertarik pada kita karena dia tahu masih ada barang pada kita yang dia punya, yaitu suka bakoti, berdusta dan lain-lain. Dia masih kejar-kejar karena itu barang dia punya. Dusta, produk neraka. Haleluya. Iri hati, produk neraka. Dengki, produk bukan surga. Itu sebabnya hari ini poinnya adalah bagaimana Allah ditinggikan kalau seseorang masih buka hati bagi iblis. Kabar baiknya, saat engkau buka hati bagi Roh Kudus, maka pintumu makin tertutup bagi iblis. Jadi fokus kepada Roh Kudus. Jangan cari-cari iblis di pohon pisang. Jangan Yesus. Tidak perlu. Kalau kita hidup serupa Kristus, pohon pisang yang rubuh. Karena iblis tidak tahan bersama Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.